Singkat saja mungkin harapan dari Mas Tama seperti apa dan Mas Panggi seperti apa, karena ini kan akan ada proses-proses kepemiluan yang harus dilalui dan menentukan hasilnya nanti. Seperti apa? Silakan Mas Tama terlebih dahulu. Dua hal aja, Mas Gede. Yang paling pertama, MK ini tetap harus kita selamatkan. Ya. Kita berharap MK itu bisa kembali ke jalannya, mekanisme etik yang sekarang sedang berproses bisa mendapatkan keputusan seadil-adilnya. Karena apa? Kita akan butuh MK sampai kapanpun. Paling dekat 2024, potensi sengketa itu akan sangat besar. Baik soal pilpres maupun soal pileg. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam kondisi hari ini sudah pasti ada 3 pasangan calon, dan di antara 3 ada 1 cawapres yang memang itu anaknya Pak Presiden. Yang sampai 2024 bulan Februari saat pencoblosan itu masih seorang presiden. Mudah-mudahan posisi Pak Jokowi dia tetap menjadi presiden, tidak sebagai bapak yang lagi bantu anaknya. Termasuk soal harapan kita netralitas aparat pejabat negara. Ini yang menurut saya juga penting. Jadi 2 hal itu menurut saya hari ini bisa menjadi fokus agar ke depan demokrasi kita bisa diselamatkan dan tidak dibegal oleh kekuatan-kekuatan yang tidak bertanggung jawab. Silakan Bung Panggi. Iya, kalau saya pertama tentu nepotisme ini harus kita ulangi, jangan seperti kain sarung ya. Bolak-balik kita ke sana lagi, kita perjuangkan di era reformasi, sekarang balik lagi. Supaya anak muda itu jangan hanya memilih karena mudanya. Kalau ada irisan nepotismenya, irisan tidak integritas, irisan betul-betul kepentingan pribadi lebih besar daripada kepentingan bangsa, ini juga harus diperhatikan oleh pemilih kritis anak muda. Jadi anak muda itu jangan hanya lihat gimmick. Dan betul anak muda tidak mau hanya dijadikan sebagai dimanfaatkan suaranya, tetapi saya pikir besok anak muda itu punya preferensi yang cukup memadai. Mereka akan memilih itu dengan sangat rasional, sangat kritis, karena sumber informasinya banyak. Jadi saya yakin anak muda ini akan lebih jernih, akan lebih berpikir tentang bagaimana menyelamatkan masa depan bangsa. Dia juga tahu bagaimana penegakan hukum hari ini, bagaimana politisasi hukum hari ini, bagaimana dinasti politik hari ini, bagaimana abuse of power hari ini, bagaimana MK dicurangi gitu dalam konteks penjaga konstitusi kita. Mereka pasti tahu harusnya, karena mereka kan tidak gaptek. Mereka media sosialnya keren banget, apalagi di media sosial arus informasi ini bukan low information, informasi yang begitu berlimpah di media sosial hari ini. Jadi tahu semua bau amis yang tidak bagus. Penegakan hukum termasuk adalah soal ada potensi penyalahgunaan kekuasaan. Nah, diharapkan anak muda akan mengawal, mengontrol, menjaga, saling mengintip agar tidak ada potensi-potensi untuk tergelincir kepada abuse of power. Supaya pemilu ini tetap lapangannya datar, tidak becek, tidak partisan. Dan terakhir adalah harapan kita adalah jangan sampai ada yang ingin merusak kualitas demokrasi kita, membuat demokrasi kita tidak sehat. Biarlah hari ini hukum kita kelihatan lagi sakit ya, hukum kita hari ini agak susah, kita percaya, apalagi ketua-ketua lembaga negara ini semuanya orang-orang bermasalah, ini juga harus diperbaiki ke depan supaya Indonesia lebih baik. Baik, terima kasih Bung Panggi, Bung Tama, semoga dalam kurun waktu yang tidak begitu panjang hingga Februari 2024 ini kontestasi Pilpres ini dapat terjaga, aman, terkendali begitu ya, sehingga kita dapat melangsungkan proses pesta demokrasi itu dengan gembira. Terima kasih Bung Panggi atas kehadirannya dan waktunya. Pemirsa, demikian Breaking News hari ini. Saya Gede Satria pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.